Salam saudara terkasih, salam jumpa pada khotbah Jumat Agung yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2024. Dan mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai ayat 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25, demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu aku berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi persembahan kurban karena dosa. Ketekunan. Jadi saudara-saudaraku, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar bagi kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan terhadap pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini ditujukan oleh penulis kepada Ibrani. Kita ketahui tulisan orang Ibrani adalah orang Yahudi, sehingga tujuan daripada tulisan Ibrani ini adalah kepada orang Kristen yang berasal dari Ibrani atau berasal daripada orang Yahudi. Kalau demikian, yang pasti orang Yahudi kental dengan tradisi-tradisinya, kental dengan pemahaman Taurat dan hal-hal dalam pengampunan dosa di dalam tradisi keyahudian. Kemudian kalau dikatakan Ibrani, berarti segala yang aturan-aturan tentang pengampunan dosa sudah mereka ketahui dengan benar. Sebagaimana pengampunan dosa dihadapkan dengan korban bakaran dan korban sembelihan. Sebelum orang Yahudi datang untuk mohon pengampunan dosa, dia akan membeli apakah itu sapi atau domba atau merpati sesuai dengan kemampuannya dan membawanya kepada imam. Dan ketika di dalam sembelihan itu, nanti imam akan memercikkan darah daripada sembelihan itu ke dinding daripada bait Allah yang kudus, dan dinyatakan dosanya telah diampuni. Kemudian di dalam bait Allah, dalam tradisi keyahudian ada 3 bagian, yaitu ruang umum, ruang khusus, dan ruang kudus. Ruang umum adalah ruang di mana tempat berinteraksi secara sosial kemasyarakatan bagi orang Yahudi. Ruang khusus adalah ruang ibadah, sedangkan ruang maha kudus adalah tempat daripada imam untuk menyatakan doanya dan permohonannya kepada Allah. Oleh karena itu, ketika firman ini dinyatakan, maka ketiga hal itu sudah dirobohkan di dalam tradisi pemahaman dan diperdamaikan melalui pemahaman awal kepada pemahaman yang baru dalam keselamatan. Saudara terkasih, dalam Jumat Agung adalah merupakan pengorbanan daripada Yesus Kristus yang merupakan Allah dan anak Allah, di mana darahnya telah terpercik untuk menjadi keselamatan. Oleh karena itu,
Inilah yang mau diterangkan di dalam firman Tuhan pada saat ini. Pada ayat 17 dan 18 dikatakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila mereka semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi persembahan kurban karena dosa. Saudara, ternyata yang mau diterangkan adalah Yesus adalah kurban itu. Kalau kurban di dalam perjanjian lama dan tradisi keyahudian adalah sekali setahun. Artinya ketika membawa kurban, maka dosa yang diampuni adalah dosa yang telah dilaksanakan. Bagaimana dengan setelah kurban? Akan dihitung sebagai dosa yang baru. Sehingga keterbatasan daripada pengampunan itu sangat-sangat terasa. Karena ketika seseorang membawa kurban, kemudian setelah dia selesai mempersembahkan kurban itu, maka dia berdosa kembali, maka dosanya itu akan dihitung sebagai dosa yang dikenakan kepadanya. Coba kita bayangkan, setelah orang membawa kurban, kemudian dia berdosa kembali, dan sebelum membawa kurban kembali, dia meninggal dunia, maka dosanya yang harus dihitung terhadap apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan ternyata dikatakan pada ayat 19 bahwa kurban tidak perlu lagi, karena Yesus telah mati di kayu salib dan darahnya itu sebagai kurban pengampunan dosa sekali untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, mengapa begitu mahal? Coba kita bayangkan, Yesus adalah Allah, dan Allah itulah yang menjadi menumpahkan darahnya untuk orang berdosa. Betapa mahalnya manusia yang merupakan ciptaan Allah, namun ditebus oleh Allah melalui dirinya agar manusia terbebas daripada dosa. Itu adalah sesuatu konsekuensi yang sangat-sangat berat secara hukum kemanusiaan, dan hukum daripada manusia itu hanyalah terbatas. Namun ketika Allah memutuskan itu dengan kasih-Nya, maka kurban sekali untuk selama-lamanya. Artinya dosa yang sebelum pengorbanan dan dosa setelah pengorbanan Yesus Kristus masih tetap diampuni dan diselesaikan. Saudara terkasih, dalam ayat 19, kalau demikian kita sudah diampuni dosanya, dalam ayat 19, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dalam masuk dan dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Artinya ketika adalah Yesus sebagai kurban, dan dia jelas juga sebagai imam itu sendiri, karena dia adalah yang diurapi, dan dia adalah Allah itu sendiri. Sehingga tabir-tabir pembatas antara orang umum, orang kudus dan maha kudus sudah menjadi dihilangkan. Yang ada adalah Allah yang menjadi, Yesus yang menjadi jalan keselamatan itu. Maka doa kita dihaturkan melalui nama Yesus Kristus, karena dialah yang akan menjadi syafaat bagi kita untuk menjadi keselamatan dan kebebasan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Dialah yang menjadi menghantarkan segala permohonan kita, sehingga Allah akan mengampuni dan memberikan keselamatan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yesus adalah imam besar itu, imam yang memiliki otoritas, yang membawakan segala dosa dan pelanggaran di hadapan Allah, dan kemudian menyatakan bahwa dosa kita telah diampuni. Kemudian imam yang memberikan berkat bagi setiap orang yang datang kepadanya. Oleh karena itu, kematian Yesus adalah kematian yang sangat luar biasa, menjadi kurban, menyelesaikan batas-batas dan menyelesaikan segala yang menjadi pembeda antara satu dengan yang lain, dan kemudian menjadi imam yang menjadi syafaat bagi kehidupan kita. Dan berikutnya dalam ayat 22 sangat jelas bagi kita, kalau Yesus adalah kurban anak domba Allah itu yang menyelesaikan pembatas itu, dan kemudian
yang merupakan imam besar. Oleh karena itu, orang percaya diajak untuk menjadi yang pertama. Karena itu, ayat 22, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan iman yang teguh. Itulah yang pertama. Dikatakan tulus ikhlas adalah memberikan diri kita sepenuhnya di dalam naungan dan penyertaan Allah. Kalau dikatakan tulus ikhlas, datang ke hadapan Allah dan mempercayai sepenuhnya dengan iman yang teguh keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Yesus bagi kehidupan kita. Kematian Yesus menjadikan kita secara tulus dan ikhlas mempercayai Tuhan sepenuh hati kita. Yang kedua adalah, oleh karena itu hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Karena memang kita menjadi orang yang sudah dikuduskan oleh Allah. Yang dulunya kita seharusnya adalah kena daripada hukuman daripada Allah. Maut telah menanti dan menganga untuk menjadi menerima kita di dalam hukuman sampai selama-lamanya. Namun oleh karena Kristus Yesus, kita menjadi beroleh keselamatan. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang kedua yang dibutuhkan bagi kita adalah teguh berpengharapan. Pengharapan merupakan sebuah amunisi yang sangat kuat untuk mempertahankan iman kita. Ketika kita mengatakan Yesus adalah yang mati itu sebagai anak domba Allah, Yesus itu adalah menjadi menghilangkan batas-batas antara orang kudus dan orang yang berdosa. Kemudian Yesus itu adalah yang merupakan imam besar. Maka yang kedua tugas kita adalah tetap di dalam pengharapan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak godaan kita untuk menjadi tidak berharap. Bisa saja tantangan-tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Bisa saja kesempatan-kesempatan yang indah yang ditawarkan bagi kita sehingga kita lupa terhadap Allah. Bisa saja pergumulan-pergumulan yang bertindih-tindih menghilangkan pengharapan kita dan mengatakan bahwa Allah itu begitu jauh dari kita. Namun firman ini mengatakan bagi kita bahwa setiap orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, yang menjadikan Yesus sebagai imamnya, dia menjadi tetap berpengharapan. Janganlah persoalan menghilangkan pengharapanmu, tapi biarlah melalui persoalan imanmu semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena memang Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk kita, dan Dia menyelesaikan maut, dan kita hidup di dalam keselamatan. Ayat 24, dan mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Ternyata orang beriman bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk pribadi, namun adalah untuk orang lain juga. Orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus adalah saling memperhatikan, saling mendorong, saling mengasihi. Artinya kalau ada kata saling adalah kita melakukan lebih dahulu agar orang lain juga melakukan hal yang sama. Kalaupun tidak mendapat respon yang sama, jangan menjadi putus asa, karena engkau sudah lebih dahulu dikasihi oleh Allah, lebih dahulu diampuni oleh Allah, dan di dalam kita firman Tuhan sudah didorong untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, orang yang percaya itu sebenarnya berbuat baik karena dia sudah telah menerima kebaikan Allah, mengasihi orang lain karena sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah, mengampuni orang lain karena memang sudah lebih dahulu diampuni oleh Allah. Ayat 25, tugas kita yang selanjutnya adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Ternyata saudara terkasih, meskipun banyak saat ini
khotbah-khotbah melalui media sosial. Meskipun banyak saat ini kesempatan untuk beribadah sendiri di rumah, namun firman Tuhan mengatakan persekutuan menjadi bahagian yang tak terpisahkan sebagai orang beriman. Karena memang sadarilah kehadiranmu harus berdampak bagi orang lain, dan orang lain menanti kehadiranmu. Sehingga persekutuan orang percaya yang dikatakan bersekutu ada interaksi yang satu dengan yang lain, saling meneguhkan yang satu dengan yang lain, saling menguatkan di dalam iman. Itulah yang menjadi pesan pada Jumat Agung yang begitu indah ini. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kepada kita beberapa hal. Kematian Kristus Yesus adalah telah menyelesaikan dosa. Dialah yang menjadi imam kita. Dialah yang menjadi menyelesaikan segala perkara dosa kita. Dan saat ini kita tidak membutuhkan kurban lagi, namun Yesus sudah menjadi kurban untuk keselamatan kita. Melalui itu, kita juga diharapkan untuk menjadi menghadap Allah dengan tulus dan ikhlas, berpercaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita juga harus berpegang kepada pengharapan kita dan menjadi memperhatikan satu dengan yang lain. Dan yang terutama juga adalah mari ikut di dalam ibadah-ibadah persekutuan orang-orang percaya. Biarlah firman Tuhan menjadi menguatkan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami, atas keselamatan yang sudah dinyatakan Yesus. Biarlah menjadi bahagian hidup kami, dan kami hidup sebagai orang yang sudah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.